Masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan tema kita hari ini tentang pro kontra belajar di rumah. Jadi mungkin Evi akan bahas sekilas ya pemirsa bahwa belajar di rumah atau istilahnya sekadar saat ini adalah homeschooling. Nah saat ini menjadi pro kontra itu baik terlebih khususnya di kalangan oleh orang tua seperti itu pemirsa ya, karena memang untuk anak dari PAUD dan SD itu mayoritas anak-anak orang tua mengatakan bahwa anak-anak itu belum terlalu mengerti tentang protokol kesehatan, mungkin dengan cara mencuci tangan yang baik seperti apa, lalu tetap menjaga kebersihan dengan menggunakan hand sanitizer. Mungkin anak-anak dari PAUD dan SD ini belum tentu mengerti seperti itu, dan namun juga di tingkat SMP dan SMA ini justru menyarankan agar siswa diaktifkan kembali, namun dengan memperlakukan protokol kesehatan secara ketat, termasuk dengan sistem shift, durasi belajar dan pengaturan bangku. Namun pro kontranya adalah di sini pemirsa bahwa banyak sekali orang tua yang mengatakan bahwa kalau memang harus tetap belajar di rumah itu menjadi beban kepada orang tuanya, karena dia bingungnya tidak efektif seperti itu, karena memang berbeda belajar dari rumah ataupun belajar langsung dari tatap muka. Dan banyak orang tua yang mengatakan juga untuk menyarankan gitu mungkin seperti apa metode pembelajaran yang menarik, atau mungkin orang tua juga menyarankan bahwa seperti alat-alat apa saja sih yang menjadi pendukung agar bisa anak-anak ini menarik untuk belajar dan tetap bisa berfokus walaupun belajar dari rumah. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang pro kontra belajar dari rumah tentunya dengan 3 narasumber istimewa kita pagi hari ini. Nevi mau menyapa dulu. Yang pertama ada Bang Zaki Antoni selaku akademisi. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat pagi ya. Oke, nah di sebelah, nah ini kuning-kuning, ini pemirsa kita punya Ibu Mardensi selaku anggota DPRD Kota. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, cerah gitu ya, walaupun di luar mendung hari ini cerah gitu. Dan ini yang udah nggak asing lagi nih pemirsa ya, di sudut sana kita punya Bang Kusmito Gunawan selaku anggota DPRD Kota. Selamat pagi Bang. Pagi Mbak Nevi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat, alhamdulillah. Ya, nah ini kita akan berbincang pemirsa dengan 3 narasumber kita tentang pro kontra belajar dari rumah. Nah ini Nevi ke Bang Zaki dulu nih Bang. Ini tanggapan tentang keputusan baru terhadap pro kontra belajar dari rumah ini, bagaimana tanggapannya Bang? Iya, ini memang situasi darurat ya, artinya apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah itu pasti akan memicu pro kontra. Ini kan penerapan adaptasi kehidupan baru ya, atau dikenal dengan new normal gitu. Memang yang mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat itu adalah kenapa kemudian new normal ini diberlakukan untuk di pasar, kemudian di mall dihidupkan ya, tapi di dunia pendidikan tapi masih tetap sebelum Juni gitu ya. Tidak ada perubahan apa-apa. Nah, saya melihat begini ya. Oke lah kalau SD, TK no problem lah ya, artinya memang sangat riskan dan beresiko tinggi kalau itu tetap di kegiatan belajarnya tetap muka ya. Tapi untuk tingkat khususnya SMA dan SMK, saya melihat kalau total 100% itu menggunakan sistem belajar daring, mungkin tidak efektif saya melihat. Karena begini, 4 bulan terakhir ini kita sudah banyak belajar pengalaman gitu ya, bahwa belajar proses daring itu memang ada sisi keunggulan, misalnya bisa menghemat waktu dan sebagainya. Tapi banyak juga keluhan-keluhan orang tua siswa, misalnya soal kuota, kemudian soal jaringan internet. Artinya sistem ini hanya bisa diberlakukan kalau misalnya ada ditunjang oleh kesiapan guru, kesiapan siswa sendiri, dan kesiapan fasilitas. Kesiapan fasilitas itu yang soal kuota dan jaringan internet itu tadi. Nah, kalau misalnya sistem belajar online ini diterapkan secara menyeluruh gitu ya, saya khawatir ini tidak akan efektif gitu. Karena tidak semua sekolah ya itu siap dengan sistem daring itu ya, khususnya SMA. Apalagi yang di kabupaten ya, bahkan yang di kota saja itu belum semuanya siap gitu. Apalagi di kabupaten, karena ini bicara soal teknologi ya, jaringan dan kuota. Kemudian yang kedua juga kesiapan guru itu sendiri ya, kesiapan guru itu sendiri. Apakah semua guru itu sudah
siap ya dengan menggunakan model belajar sistem online ini. Saya mendapat informasi justru di guru sendiri tidak semuanya siap ya. Baik, Ya. iya. Ada yang siap tapi di sekolah-sekolah tertentu yang favorit mungkin siap ya. Tapi di sekolah-sekolah yang pinggiran itu belum semuanya. Dan di siswa juga juga belum banyak yang belum siap juga. Betul, ya. Nah, saya berpikir gini, kita perlu mencari format baru ya. Artinya tidak total 100% daring dan tidak juga langsung membuka siswa itu belajar tatap muka. Ya. Perlu kombinasi antara keduanya ini untuk mungkin pelajaran-pelajaran tertentu ya yang itu membutuhkan penjelasan, misalnya matematika, Ya. fisika ya, kemudian mungkin juga bahasa Inggris di situ. Yang itu tidak efektif kalau dia daring dia. Itu dia akan efektif kalau bisa menggunakan pola tatap muka. Tapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan ya. Jaga jarak, menggunakan masker ya dan cuci tangan ketika masuk ke lingkungan sekolah. Tetap mengedepankan protokol itu. Sehingga perlu dibuat sebuah pengaturan jadwal di tingkat SMA SMK itu yang mengkombinasikan dua pola ini. Mungkin untuk pelajaran-pelajaran yang sejarah ya atau bahasa Indonesia mungkin bisa kita menggunakan sistem daring. Tapi untuk pelajaran-pelajaran yang eksak yang tadi saya sebutkan tadi, mungkin kita perlu pengaturan jadwal yang tatap muka antara siswa dengan gurunya dengan menggunakan protokol COVID ya. Betul, tentunya tetap ya. menggunakan masker, menjaga jarak Iya, dengan sehingga tidak ada kita total 100% online, total harus 100% tatap muka. Tapi ini kan kita mencari format ini. Karena situasi ini darurat, ini pertama kali bukan hanya Indonesia tapi dunia. Betul. Jadi kita perlu berkreasi, mencari format yang pas. Untuk apa? Untuk efektivitas belajar siswa. Karena kalau total 100% daring, nanti saya khawatir berpengaruh pada kualitas pendidikan generasi yang tamat pada masa COVID ini. Artinya memang ada perlu kombinasi seperti itu Iya, misalnya. menurut saya ya. Nah, perlu jadi kombinasi. kalau misalnya kita saat ini kan mengatakan bahwa adanya shift-shiftan, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang seperti itu ya, atau ada yang masuk sore. Bahkan sekarang perlu dikombinasikan lagi dengan mata pelajaran tertentu yang memang dikatakan harus bertemu tatap muka atau yang memang boleh untuk daring seperti itu. Iya. Oke, nah ini kalau dari Bu Mardensi sendiri gimana ini tanggapan yang tentang pro kontra bahwa belajar di rumah? Apalagi tadi tanggapan dari Bang Zaki bahwa memang selain memang ada shift, tapi memang ada juga mata pelajaran yang memang harus daring atau yang harus untuk tatap muka. Bagaimana tanggapannya? Kalau menurut pendapat kami, seperti halnya yang disampaikan oleh Bung Zeki tadi, itu sudah baik ya. Harapan itu sudah diinginkan oleh masyarakat kita pada saat ini, pada orang-orang tua yang sangat mengeluh dengan kondisi saat ini belajar dari rumah. Betul. Kalau kita dari DPRD Kota Bengkulu, memang sangat setuju sekali sih sebenarnya dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah untuk belajar di rumah. Karena persoalan masalah COVID ini untuk menjaga kesehatan supaya tidak tertular kan seperti itu. Karena anak-anak kita juga untuk mengatasi supaya tidak terjangkit itu kadang-kadang agak riskan juga kan. Betul. Tetapi dengan persoalan sekarang ini pendidikannya di rumah, apakah pemerintah juga memikirkan konsekuensi daripada belajar di rumah itu sendiri? Betul, iya. Seperti halnya Bung Zeki katakan tadi bahwa belajar di rumah itu perlu pendampingan daripada orang tua. Betul. Oke, orang tuanya yang standby di rumah, yang orang tuanya mau ke kebun mencari nafkah, apakah harus bisa orang tua itu sendiri mendampingi anaknya untuk belajar? Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan. Nah, tadi dikatakan oleh Bung Zeki juga kemampuan guru tidak semuanya paham. Yang sudah dilalui beberapa bulan ini saja, yang dikatakan bahwa dianjurkan oleh pemerintah bahwa belajar dari rumah, guru memberikan pelajaran kepada anak lewat WhatsApp kah, lewat Zoom kah. Tetapi buktinya selama ini masih banyak sekali anak-anak SD itu, ya anak SD ya, nantilah kita anak SMP, SMA kalau itu udah mahir dengan elektronik, anak SD dan juga gurunya sendiri itu tidak paham gitu. Belum paham banyak sekali. Jangankan di pinggir, di kota saja, di dekat-dekat kita saja masih banyak sekali yang tidak mampu untuk mengoperasikan laptop gadget itu kan banyak sekali yang belum bisa. Contohnya saya tanya kan sama anak-anak yang di rumah,
Sekarang tugasnya apa? Nggak ada. Nah berarti kan selama beberapa bulan, itu contohnya anak saya sendiri ya, itu kelas 6. Kelas 6 mau ujian kan? Betul. Saya tanya apa? Ujian hari ini apa? Gitu kan? Paling ini aja Bu, katanya. Lah, jadi gimana hasilnya nanti? Akhirnya anak kita yang tahun ini tamat, istilahnya tamat COVID Tamat gitu kan? lulusan COVID Tapi ya. apa? Ininya tidak ada gitu kan? Dan anak juga tidak merasa dia itu tamat begitu. Nah, satu lagi persoalan kemampuan orang tua untuk membeli paket. Nah, ya. Saya kembali contohkan di lingkungan saya sendirilah, nantilah untuk di masyarakat luas. Itu setiap hari, mohon maaf, bukan saya mengatakan bahwa saya mampu, itu lebih kurang 10 sampai 12 orang. Anak-anak itu di dekat-dekat rumah saya karena ada wifi kan. Nah, saya curiga waktu itu. Ada yang di dalam rumah, teman-teman anak saya, 5-6 orang di dalam rumah karena ada akrab kan. Betul. Tapi yang tidak akrab kan, dia cuman duduknya di samping rumah di garasi mobil kan. Saya curiga kenapa ini anak-anak kok berkeliaran di sini? Katanya kan disuruh belajar. Iya. Ternyata saya hampiri bahwa ada tugas kadangkala bahwa dia orang tuanya nggak mampu untuk beli paket. Nah itu kan sangat miris sekali. Betul. Nah intinya pemerintah kalau memberikan peraturan itu harus ada konsekuensinya bagi untuk kita. Contoh misalnya pendidikan. Sekarang ini dana Covid kan besar kan? Betul. Dana Covid sangat besar sekali, Betul khususnya kota, ya kan, Bung? Ya. Nah, jadi kami sebagai anggota DPR itu cuma bisa mengawasi saja. Mengawasi istilahnya tidak bisa mengawasi langsung ke dalamnya itu nggak bisa. Nah, intinya harapan kami mungkin sedikit dana Covid itu diperuntukkan untuk di dinas gitu kan, dinas pendidikan. Betul. Solusi untuk anak-anak yang tidak mampu gitu kan, yang di Kota Bengkulu aja nanti kan, yang anak-anak yang tidak mampu paket segala macam, kadang sekolah aja pakaiannya aja udah nggak mampu kan. Nah jadi itu perlu diperhatikan, perlu didata dengan anggaran-anggaran seperti itu, mungkin buat program pembelian apa misalnya kan. Nah itu, jadi itu perlu diperhatikan. Jangan cuma kita belajar di rumah, himbauan begini-begini, gurunya tidak diperhatikan, muridnya tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Mutu daripada pendidikan kita ke depannya itu yang kita sayangkan. Kalau masalah orang tua yang punya kemampuan itu tidak jadi masalah. Yang kita pikirkan itu orang tua yang tidak punya kemampuan lebih untuk itu, dan juga gurunya juga perlu difasilitasi. Mungkin itu sedikit. Jadi memang banyak sekali faktor yang harus diperhatikan ya, bukan hanya dari bagaimana muridnya, jadi bagaimana juga karena memang beberapa murid yang tidak memiliki kuota atau jejaring internet seperti itu ya, baik juga gurunya yang memang mungkin belum paham seperti itu, bagaimana cara mengoperasikan gadget atau gawai seperti itu. Nah, tambahannya mungkin, Bang Wito. Baik, sebelum masuk ke sana, saya ini orang yang sangat sangat percaya data. Ya, data-data statistik, apalagi yang mengeluarkannya lembaga pemerintah ya. Hari ini per tanggal kemarin ya, itu hampir 76.981 yang positif corona se-Indonesia. Dan faktanya di Provinsi Bengkulu itu 163 di Provinsi Bengkulu yang positif, dan 120, ini Bang Zaki, Ciden, 120 orang itu adalah di Kota Bengkulu. Nah, saya lebih fokus ke Kota Bengkulu dulu. Kenapa? Ini keras saya mengatakan di dalam statement saya, sedih dan kecewa ketika ada sekolah yang itu sudah memberi ruang adanya proses belajar mengajar ini tatap muka ya. Baik itu daftar ulang, baik itu pengenalan sekolah, baik itu beberapa SD kita lihat juga yang sudah mulai belajar. Betul. Ya. Artinya yang saya lihat case ini soal fakta. Hari ini bahwa saya percaya karena itu dikeluarkan oleh pemerintah ya. Gugus nasional, kemudian provinsi dan kota itu adalah unsurnya pemerintah dan mereka punya metodologi, dan saya percaya itu. Yang menjadi pertanyaan saya ketika pemerintah dalam hal ini wali kota mengeluarkan surat edaran yang intinya sementara ini kita daring dulu. Betul. Saya sepakat nanti kita akan misalnya mencari metode apa ya yang hemat biaya yang bisa tepat. Menurut saya itu rasa cintanya kepada anak-anak. Ya, rasa khawatir, dan memang kita harus khawatir karena kita berbicaranya fakta ya. Kalau lah misalnya Kusmito Gunawan ini mengeluarkan rilis itu atas versi saya, boleh tidak percaya. Ya kan? Nah, saya kembali ke soal surat edaran tadi.
Nah ternyata ada sekolah yang menafsirkan lain, ya sudah mulai sekolah dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tidak kita patuh kepada pemerintah, siapa lagi? Betul. Di postingnya Ibu Dita saya lihat Pak Jokowi itu kunjungan ke, kalau nggak salah Pontianak apa Banjarmasin ya, itu yang mengatakan hati-hati untuk penerapan new normal itu di sektor pendidikan. Ya. Memang surat edaran Menteri Kesehatan ya, peraturan keputusan Menteri Kesehatan itu sebenarnya kepada dunia usaha, industri dan kerja ya. Nah, kenapa itu menjadi kehati-hatian? Ini tentunya menjadi respon dari Pak Wali Kota soal Presiden itu adalah ini atasan ya. Betul. Nah, ini nanti kita akan bahas menjadi pertanyaan, kenapa sampai ada SD, ada SMP, bahkan SMA oke lah ya kewenangannya gubernur, itu yang keluar dari instruksi yang ada kayak gitu loh. Ini menjadi pertanyaan besar saya, apakah sudah tidak lagi kita mematuhi bahwa pemimpin kita itu misalnya ya, anak kepada orang tua kita ini patuh kepada guru harus patuh kepada kepala sekolah patuh kepada kepala dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan patuh pada wali kota. Nah ini kacau kalau seandainya nanti ditafsirkan. Saya sepakat nanti kita akan bahas soal metodenya, saya sepakat. Nah, kalau tadi ditanya bahwa dari kemarin saya katakan saya tidak sepakat dengan new normal apapun saja. Karena saya percaya data, kecuali hari ini kita sudah dapat informasi 2-3 bulan kemarin tuh nggak ada lagi positif. Bahkan sembuhnya itu naik. Kalau yang ada 1-2, apalagi di Kota Bengkulu misalnya tidak lagi zona merah, yang di tengah ini zona kuning ya, kemudian di bawah hijau misalnya. Nah artinya ini menjadi penting ketika kita melihat fakta itu. Hati-hati, saya mengatakan hati-hati. Kita ini dalam bahasa saya itu sudah selesai lah ya. Kita ini sudah selesai, tapi anak-anak itu harus diselamatkan. Nanti juga saya akan sedikit mendiskusikan soal apakah kalau seandainya daring belajar di rumah, anak-anak akan bodoh. Anak-anak akan tidak bisa mempunyai kualitas ya. Kita jangan lupa bahwa semua sekarang ini ikut serta ya, termasuk RBTP, kemarin beberapa media yang lain ya. Nanti kita juga akan lihat bahwa sejauh mana sih efektivitas ketika belajar di rumah. Tapi hari ini saya mengatakan bahwa saya tidak sepakat. Mulai dari SMA sampai dengan SD dan TK sekalipun itu belajarnya di sekolah dalam bentuk apapun. Oke, artinya memang banyak sekali tadi Bang Mito mengatakan bahwa data ini kalau misalnya memang menurun, oke, kita terus boleh untuk belajar tatap muka seperti itu ya. Tapi memang nyatanya pemirsa bahwa data di Bengkulu sendiri ini juga semakin meningkat, apalagi di Indonesia bahkan di dunia seperti itu ya. Dan nanti kita akan membahas seperti kata yang Bang Mito bilang tentang sebenarnya metode apa sih sebenarnya yang memang cocok ini untuk para anak-anak dari SD hingga SMP ini untuk belajar di rumah dan seberapa efektifkah sebenarnya nanti ketika memang belajar dari rumah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, untuk itu tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan tema kita hari ini pro kontra belajar dari rumah. Tadi ada beberapa tanggapan yang memang diberikan oleh dari Bang Zaki, dari Ibu Mardensi dan juga Bang Mito tentang tanggapan belajar dari rumah. Karena memang kita sendiri harus bisa mempelajari ini secara detail, karena mungkin ada dari Bang Zaki sendiri tadi mengatakan bahwa ada pelajaran tertentu yang memang harus dilakukan dari rumah, atau ada beberapa pelajaran seperti yang eksak, mungkin tadi matematika, fisika, bahasa Inggris itu yang harus dilakukan dari tatap muka. Baik dari juga Bu Mardensi tadi juga mengatakan bahwa kita harus melihat bukan hanya dari siswanya, tapi bagaimana dari kemampuan gurunya juga. Karena memang kita tahu nggak semua guru atau nggak semua murid itu juga memahami bagaimana mengoperasikan gawai seperti itu ya, dan waktunya memang harus benar-benar diperhatikan. Dari Bang Mito sendiri mengatakan bahwa datanya kita harus benar-benar belajar dari data ini, yang menderita COVID-19 ini malah semakin meningkat, bukan semakin menurun. Untuk itu dari SD hingga SMA ini dirasa kurang kalau misalnya untuk tetap bisa bertatap muka. Dan tadi Bang Mito mengatakan bahwa kita akan membahas ini sebenarnya metode apa ini yang menarik yang bisa membuat anak-anak, karena memang kita tahu bahwa anak-anak mungkin sudah dari bulan
bulan Maret, April ya seperti itu. ya. Mungkin kebanyakan anak-anak ini bosan seperti itu di rumah. Mungkin dia juga kurang efektif. Mungkin apalagi anak-anak yang SD seperti itu ya, PAUD kebanyakan sukanya bertemu dengan teman-teman di sekolah seperti itu. Nah, kita ke Bang Zaki nih, Bang. Sebenarnya tadi itu kita membahas kekurangannya ya seperti itu. Sebenarnya kalau kelebihannya sendiri dari belajar di rumah atau secara daring itu sebenarnya kelebihannya apa aja? Ya, daring ya bisa hemat waktu ya, kemudian bisa kita lebih akrab dengan teknologi. Banyak juga kelebihan-kelebihannya. Tapi saya mengatakan begini ya, tadi dari diskusi kita tadi ya, yang menjadi soal kan ada dua sekarang. Satu soal keselamatan, yang kedua soal efektivitas ya. Soal keselamatan yang menjadi pertanyaan kan, kalau misalnya ini dibuka ya sebenarnya kan, siapa yang menjamin keselamatan anak-anak ini? Siapa yang menjamin mereka tidak tertular? Kan itu yang menjadi pertanyaan mendasarnya ya. Nah, pertanyaan serupa juga sebenarnya juga bisa diberlakukan untuk sektor-sektor yang lain. Ketika ini dibuka, ketika penerbangan dibuka, ketika pasar dibuka, ketika mal dibuka, ini siapa yang bisa menjamin ya? Betul. Memang tidak ada satupun yang bisa menjamin. Betul. Ya. Termasuk di sektor-sektor tidak ada satu yang bisa menjamin. Nah, yang bisa dilakukan adalah hasil olah pikir itu adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Gitu. Nah, saya melihat ada beberapa khusus ya mata pelajaran gitu ya, yaitu yang bisa kita terapkan dengan protokol kesehatan. Gitu ya. Artinya ini juga untuk menjawab kebosanan anak-anak itu di rumah sekarang. Iya. Sekarang mereka dilanda kebosanan dan untuk mengisi itu ya supaya mereka jangan menyimpang ya, kan harus diisi itu. Betul. Jangan sampai kebosanan itu kemudian berdampak negatif. Gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa mata pelajaran yang tadi saya sebutkan di awal misalnya yang eksak, yang itu membutuhkan penjelasan dari guru. Itu mungkin bisa dicoba ya dengan pengaturan shift tertentu, jadwal tertentu yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat, masuk kelas cuci tangan ya, kemudian susunan bangku juga berjarak. Mungkin bisa diterapkan dengan protokol kesehatan ya. Tapi memang tidak bisa 100%. Nah, ya. Yang mata pelajaran yang artinya itu bisa efektif menggunakan daring yang cukup dengan membaca saja anak bisa mengerti, misalnya sejarah misalnya itu. Walaupun itu juga butuh penjelasan juga kemudian. Tapi oke lah yang seperti itu yang ilmu-ilmu sosial mungkin bisa diterapkan secara daring. Tapi dikombinasikan dengan mata pelajaran tertentu yang mungkin bisa dibuka. Bahkan sekolah pun sekarang pun sebenarnya kan sudah enggak kosong betul-betulan gitu ya. Guru kemarin saya ada datang ke beberapa sekolah, guru kemudian ini mereka tetap datang. Ada juga siswa yang datang. Tapi kan di pintu pagar itu sudah dipasang untuk ini alat cuci tangan ya, kita cuci tangan dulu. Guru-guru juga melakukan seperti itu juga. Tapi kelas itu kan kosong sekarang. Ya, kelas-kelas itu kosong. Nah, dengan diterapkan ini artinya bisa kita combine-kan, bisa kita kombinasikan yang efektivitasnya akan kita ukur nanti dievaluasi beberapa bulan ke depan. Ya. Kemudian yang kedua soal efektivitas ya, soal itu. Betul. Nah, sekarang ini kita boleh cek lah, nanti wartawan kan bisa ngecek itu yang anak-anak yang tidak terkontrol gitu ya. Itu cukup banyak, ya, cukup banyak di kota baik maupun di kabupaten ya. Karena gini, orang tua itu kan rata-rata mencari uang, ya, dan mereka tinggal di rumah, dan mereka yang sudah remaja itu banyak juga yang berkeliaran di luar, ya. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian kita, gitu ya. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang negatif yang negatif itu. Artinya yang ya. tadi mungkin ada jawaban lah terhadap mereka yang seperti ini. Nah, kalau saya melihat kasus-kasus yang seperti ini kan bisa dijawab gitu dengan mencoba metode baru gitu ya. Bahwa mereka itu ada ini juga masih ada keterkaitan dengan lingkungan sekolah mereka ya, dengan membuka pelajaran-pelajaran yang eksak tadi dengan protokol kesehatan. Seperti itu ya. Jadi memang artinya ini pendidikan tuh memang tidak bisa dengan seragam, saya melihat ya. Artinya satu kebijakan diterapkan secara seragam, ya. Pusat pun sebenarnya tidak menerapkan ini secara seragam ya. Untuk yang zona-zona hijau itu kan sudah dibolehkan tatap muka ya. Yang zona merah yang nggak boleh kan. Nah, kita melihat juga di
provinsi saya setuju kalau soal data sekarang Melonjak cenderung ya. meningkat ya, meningkat ya. Tinggal lagi kita turunkan breakdown lagi di Provinsi Bengkulu memang sudah ada yang zona hijau, sudah ada yang zona merah. Dan saya setuju bahwa keselamatan itu nomor satu. Betul, setuju. Saya betul. mata- Apalagi di itu tengah-tengah nomor satu. pandemi COVID saat Iya, ini ya, memang tetapi kita memang untuk menghindar dari keselamatan itu kan banyak cara. betul. Ya. Banyak cara yang bisa, dan itu bisa kita coba kok, ya. Bisa kita coba. Oke, menampilkan. Tadi sempat disebutkan juga oleh Bang Zaki bahwa banyak sekali anak-anak yang saat ini malah berkeliaran karena nggak sekolah kayak gitu ya. Mungkin mereka merasa bosan, mungkin mencari hal-hal apa nih yang menarik tapi malah ke arah negatif seperti itu. Nah, ini gimana tanggapannya, Bu Densi? Untuk mengatasi hal yang demikian, sebenarnya kembali lagi kepada pihak pemerintah. Oke. Karena kami di pihak pemerintah kan, di pihak pemerintah sebagai kepala daerah memberikan instruksi kepada kepala dinasnya, kepala OPD Dignas, bahwa buatlah regulasi seperti apa untuk mengatasi hal-hal yang demikian itu. Buat perencanaan yang matang, setelah itu nanti baru didiskusikan dengan para guru bahwa apa yang harus kita lakukan ke depannya. Supaya pendidikan anak ini tidak sia-sia lah dikatakan. Kalau tadi dikatakan Pak Bung Zeki bahwa kita memang harus wajib untuk kesehatan anak ya, karena kondisi sekarang ini. Karena COVID ini kita tidak tahu seperti apa bentuknya saja, kita tidak tahu. Tidak terlihat tapi seperti sangat apa ya. menakutkan Betul sekali sekali. gitu kan. Untuk itu harapan kita untuk apa yang harus dilakukan itu kan perlu anggaran. Betul. Nah, kita di pihak penganggaran, salah satu tugas daripada anggota DPR itu adalah untuk menganggarkan. Tetapi tidak terlepas dari pemerintah daerah membuat perencanaan yang bagus. Perencanaannya Dengan terlebih dahulu ya. mengumpulkan akademi-akademi sini tadi, bahwa guru-guru, para guru untuk mengemas seperti apa yang harus dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti anak-anak kita yang selalu kadang-kala memanfaatkan situasi ini dengan bermain berkeliaran di luar. Itu harus dilakukan. Harus pekah gitu kan. Nah, kalaupun kepala daerahnya belum sampai ke sana, sebagai turunan daripada kepala daerah kan kepala dinas, kepala OPD. Nah, itu harus proaktif. Jangan hanya gara-gara COVID pekerjaannya itu santai-santai saja, kan? Sekarang ini kan santai-santai saja. Dianggap ini COVID. Jadi absen pun mereka kawan-kawan ASN itu absen pun dia kan hanya sekedar absen manual. Jadi datangnya pun ogah-ogahan dengan alasan, aduh anggaran kita kan sudah dipotong semua sama COVID. Akhirnya jadi semakin malas-malasan. Padahal khusus untuk OPD ini harus bisa berpikir bagaimana anak bangsa ini setelah ini. Kita kan nggak tahu kapan COVID ini selesai. Nah itu, bagaimana untuk membuat program yang sebagus mungkin biar mutu pendidikan kita ini tidak terlalu turun dari mutu-mutu pendidikan yang sebelum-sebelumnya. Tadi harus ada regulasi dulu seperti itu. Nah ini Bang Mito, tadi ini menjadi PR lagi nih sebenarnya. Banyak anak-anak yang memang menyalahgunakan waktu mereka untuk belajar di rumah seperti itu dengan hal-hal yang mungkin saja yang negatif, ke arah negatif seperti itu. Tentu ini menjadi PR untuk kita kembali. Dan kembali lagi ke metode. Ini sebenarnya metode apa dari menurut Bang Mito sendiri yang memang akhirnya nanti untuk bisa sedikit efektif lah untuk anak-anak bisa belajar dari rumah. Ya, saya sepakat ya bahwa kalau kita mengandalkan misalnya masyarakat itu kita anggap punya kemampuan beli kuota ya. Itu misalnya 50.000 aja itu Ciden, Bang Zaki kan kadang 2 hari sudah habis ya. Betul. Belum lagi kalau sistem Zoom dan lain sebagainya. Nah ini perlu saya lebih mengkombinasikan soal misal contoh guru membuat ya mengetikkan soal ya dia buat dia print kemudian difotokan dibuat keterangan di situ misalnya diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari ditulis di sampingnya. Itu dikirimkan kepada orang tuanya. Anak-anak sekarang kan punya grup WhatsApp tuh, dikerjakan. Nah itu salah satu menurut saya untuk menghemat juga biaya karena walaupun sekarang tidak digunakan untuk untuk Zoom dan lain sebagainya, kadang kuota itu kan untuk ini bermain-main gitu kan. Game seperti itu ya. Kita juga kalau saya sepakat ada metode misalnya yang mereka bekerja tapi tulis tangan ya. Tulis tangan itu Ciden biar jelas di mereka menulis dan itu disimpan menjadi arsip yang penting. Dan ini tentunya guru harus komunikasi sama orang tua.
Oke. Misalnya tolong difotokan, sudah dikerjakan belum, kayak gitu. Ya dengan limited yang memang itu betul dicarikan berapa sih kemampuan anak menyelesaikan soal dalam 10 soal dalam sehari misalnya ya. Dan itu memang per minggu. Saya sepakat kata Cik Den, hari ini dikasih. Lusa apa kerja kamu nggak ada. Apabila perlu tidak perlu banyak dia menyelesaikan 10 soal dalam sehari, cukup aja sehari itu misalnya 2 soal. Dengan dia mengelogikakan. Kemudian besoknya 2 soal lagi. Sehingga sehari dia sudah harus ada apa yang dia tulis tangan ya. Itu yang menurut saya juga ini. Kemudian saya mendapat juga WA ini bahwa Pak kenapa mall dibuka, pasar dibuka. Saya kalau misalnya teori piramida saya balik ini. Ya. Saya mengatakan bahwa mall, hiburan, ya tempat yang lain-lain itu memang khusus untuk orang dewasa. Tidak anak-anak kayak gitu loh. Nah kalau orang dewasa ilmunya sudah ada, usianya sudah dia paham benar. Dissenting itu dia tahu misalnya jarak ini. Tapi kalau seandainya sekolah diterapkan, kita sepakat. Tadi saya lewat SMP 2 sebelum kesini. Ya di luar itu saya lihat ada 6, 7. Mereka nggak bisa kumpul-kumpul senang-senang itu. Kita bahagia lihat mereka kayak gitu. Nah itu. Kemudian soal ini, mohon maaf Bang Zaki. Misalnya metode sekolah yang ada di ruangan. Bagaimana mungkin pakai masker itu kita bisa nyaman untuk ini? Jujur saja. Berapa lama sih kita tahan misalnya? Kemudian kalau ada guru yang juga pakai, karena kita menggunakan protokol kesehatan itu, misalnya belajar bahasa. Bahasa Inggris atau bahasa ini kan ada hal yang ini ya, dia nutup nih. Ada pronunciation ya kan? Kayak gitu loh ya. Nah ini menjadi juga perhatian. Kemudian berapa ini sih kuat sih sekolah menyediakan sabun, menyediakan air yang itu dalam masuk cuci tangan, keluar cuci tangan. Ini juga mesti harus ini. Saya lebih melihat kalau di rumah ya, makna bosan itu menurut saya ketika misalnya anak-anak ya di ruangan saja, misalnya di kamar mengerjakan. Tetapi kan dia bisa, misalnya guru mengedukasi, nak boleh kerjanya itu di halaman, di taman, kayak gitu loh. Bentuk metode pengerjaannya kemudian berbeda orang tuanya ya? misalnya, orang tua di sini sangat penting, misalnya belajar beberapa, misalnya tentang warna. Nah sembari di jalan mungkin ya, dia bisa tunjukin itu warna apa, merah misalnya. Orang tua punya peran, kayak gitu. Nah artinya saya berpikir kayak gini, sabar dulu kita untuk di sekolah itu. Ya, saya sepakat juga apa yang disampaikan Cik Den tadi ya, guru-guru jangan santai dong, Anda digaji. Betul. Gaji Anda itu tidak pengaruh terhadap COVID, malahan kata Cik Den tadi beberapa OPD justru ada penambahan dana. Betul. Harus proaktif juga misalnya ketika orang tua misalnya mengingatkan ibu-ibunya misalnya dibagi nih ya, guru ini pegang berapa 25 siswa. Menurut saya bisa ketika ada catatan. Tapi saya betul kata Cik Den, nggak sepakat saya misalnya ini soal kerjakanlah kelak seminggu lagi saya lihat, enggak, itu harus ada evaluasi dalam setiap hari. Ya kan, nah ini menjadi penting ya. Nah, kemudian metode lagi yang juga mesti harus disampaikan itu soal tadi ya, misalnya pemerintah saya sepakat itu menyediakan kuota. Nah ini sedang kita pikirkan misalnya apakah bisa satu operator itu misalnya memblok Bang Zaki itu siswa-siswa sehingga itu hanya bisa digunakan misalnya khusus untuk belajar saja. Tapi kalau Bang Zaki tadi cerita ada yang dikasih ya, bagaimana jaminan ketika sudah proses belajar mengajar, wah ini bisa digunakan untuk game ini. Bermain yang lain seperti ya, digunakan dengan yang lain. Jadi artinya saya mengatakan bahwa sampai hari ini menurut saya belajar di rumah lah. Metode, cara itu memang harus kita cari. Ya harus kita keras mencari bagaimana ininya. Dan saya juga sedang mau tanya ini sama beberapa ahli pendidikan. Apakah ya dengan bertatap muka sama daring itu ada penurunan kualitas soal pengetahuan? Karena hari ini jujur saja kita kenal Mbak Google. Ya, betul. Apa yang tidak ada di situ? Iya kan? Betul sekali. Itu ada positif ada negatifnya. Kalau positifnya kita tidak buntu dalam hal misalnya bertanya kayak gitu ya. Nah ada satu lagi tadi metode memungkinkan tidak misalnya guru itu dia merekam, Bang. Misalnya matematika. Ciden ya, dia belajar tapi direkam ya. Misalnya rumus kimia misalnya, ya direkam nih.
ya dia belajar ini, dan itu direkam, dikirimkan. Walaupun betul Cik Den katanya ini ketika dikirimkan video itu secara otomatis ada pulsa yang masuk. Ini juga ada risiko. Tapi menurut saya untuk memberi gambaran bahwa ketika anak melihat misalnya, oh ini maksud yang ada. Nah itu menjadi arsip guru ketika nanti anak bertanya misalnya, Bu kenapa itu saya nggak ketemu ya? Dia kirimkan. Nah, ada pembahasan video iya pembahasan kayak gitu loh. Artinya ini menjadi peran guru juga kayak gitu loh. Misalnya guru di sekolah juga ya jangan juga nganggur-nganggur, jangan juga diam-diam saja kayak gitu ya. Dia memposting banyak hal nggak apa-apa menurut saya. Atau misalnya guru, misalnya dia tahu bahwa dari 10 soal itu ada soal yang sangat sulit. Dia sudah buat jawabannya, kemudian dia foto. Dia kirim ke anaknya setelah misalnya untuk coba dikoreksi terhadap apa namanya itu yang dijawab tadi misalnya. Mendekat nggak dengan apa yang dimaknai guru. Menurut saya memang betul, guru juga harus aktif. Tapi kalau guru tidak aktif, ya ini repot juga. Betul, kayak gitu loh. Memang Ya. peran untuk dari semua sektor ini dari pola yang perlu kita cari. Ini kan situasi darurat tadi awal dikatakan situasi darurat dan kita masih mencari pola. Mencari pola metode yang tepat untuk diterapkan kepada anak-anak. Jangankan kita di pemerintah pusat pun sebetulnya masih mencari pola juga. Itu kenapa kadang hari ini beda biasanya. Karena mencari formula yang tepat. Saya begini ya, tadi saya kalau yang untuk anak-anak ya yang TK khususnya apalagi SD itu saya full itu sangat berisiko kalau dibuka ya. Tapi kalau kenapa misalnya kalau SMA dan SMP karena mereka usia yang sudah mengerti, gitu. artinya diberi petunjuk, dianggap mereka sudah mengerti, bisa memahami apa instruksi-instruksi itu. Ya. Artinya yang perlu itu yang mungkin bisa kita coba untuk pola-polanya seperti apa yang paling tepat sehingga yang satu siswa itu tetap semangat, spirit mereka sekolah, aku ini masih sekolah, apa tidak? Itu bisa mereka itu bisa tetap ada rasa itu kamu tuh tetap sekolah. Untuk mengingatkannya tuh siswa yang kan? ini tapi kamu tetap ada hubungan dengan kepala sekolah, dengan guru. Nah itu yang tetap kita mencari formula yang pas. Gitu betul, maksudnya semangat mereka untuk belajar seperti itu tetap masih sama walaupun di rumah ataupun baik di sekolah seperti itu ya. Artinya memang kita masih mencari ini pemirsa metode-metode apa karena memang dari pusat sendiri masih mencoba atau mengkombinasikan sedikit bagaimana metode-metode agar memang bagaimana ini bisa efektif seperti itu ya. Tadi yang dari Bang Vito sebutkan mungkin bisa dengan guru dengan mengetik soal seperti itu ya dan mungkin abis itu dikerjakan oleh siswa, ditulis tangan sama siswanya bahkan itu bisa kita tahu bahwa memang siswa yang mengerjakan seperti itu ya karena kan memang kita tahu bahwa ini dapat soal nih gitu kan dari guru yang menjawab malah orang tua seperti itu kadang-kadang kita salah pengertian juga seperti itu jadi anak-anaknya juga tinggal terima beres seperti itu ya dan mungkin memang ada evaluasi terakhir memang evaluasi yang memang harus diberikan dari orang tua kepada pada gurunya juga bagaimana cara mengkomunikasikannya agar memang anaknya juga tetap terus bisa mempunyai semangat dalam belajar walaupun misalnya belajar dari rumah dan mungkin tadi balik lagi ke masalah jaringan atau ke masalah kuota itu tadi ya kalau memang masalah daring memang kita ini perlu sekali nih bagaimana pemerintah sendiri bisa untuk memberikan jaringan yang kuat atau kuota yang baik yang memang nanti kalau bisa juga jangan disalahartikan jangan disalahgunakan seperti itu tetap bisa untuk belajar. Nah ini pemirsa sebenarnya masih banyak sekali ini perbincangan kita dengan 3 narasumber kita ini pemirsa dengan tema kita hari ini dengan pro kontra belajar dari rumah cuma namun hanya keterbatasan waktu ini mohon maaf untuk Bang Zaki dan Bu Densi dan Bang Mito kita cukup untuk 1 jam. Sebelumnya Dewi mengucapkan terima kasih untuk Bang Zaki, Bu Densi dan Bang Mito. Ini memang ini kita menarik sekali dan mudah-mudahan memang kita tetap bisa mencari metode sehingga bisa efektif anak-anak walaupun belajar dari rumah ataupun misal nanti ketika misal belajar tetap harus dilakukan di sekolah tetap dengan menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita. Jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.